Halo EA Traders. Nah, jadi video ini saya ulang lagi ya karena mic saya error-erroran ya. Jadi saya akan ulang lagi untuk setting EA Golden Chop. Nah, langsung aja ya. Nah, jadi EA Golden 5-nya ya. Dan EA ini sudah saya gunakan selama 1 minggu dengan akun Pro ya, akun Pro jenis start di 100 USD. Nah, apa sih EA Golden Chop ini? Nah, di sini harganya tuh lumayan ya. Parah sekali, 100 USD, 100 USD aja berarti ya sekitar 1,4 jutaan ya. 1,4 berapa sih kurs rupiah? 14.500-an ya. Apalagi kalau misalnya 500 USD itu aja udah 7,5 juta, berarti 700 USD-an ini bisa sampai 9,5 jutaan sampai 10 juta. Wow. Mahal. Oke. Lanjut lagi ya. Di sini dia bilang Golden Chop ini the most efficient AI on the market. Oke, katanya ini most efficient ya. Berarti kemudian developernya ini ya spend a lot of time and effort to make this software. Oke. Jadi developernya itu menggunakan banyak waktu ya untuk membuat AI ini gitu. Kemudian drawdown nih. Ini paling penting, drawdown below 20%. Dia bilang bahwa drawdownnya itu di bawah 20%. Apakah benar ya? Kemudian yang paling penting adalah di sini no dangerous methods ya. No dangerous method di sini no marty ya, no martingale, no grid ya. Scalp all hedging ya. Scalp all hedging. Berarti di sini hanya bukan tipe marty ya, bukan tipe grid maupun hedging. Kemudian bisa juga auto load setting. Bisa pakai auto load ya. Tapi kalau misalnya pakai auto load itu berarti resikonya sama ya. Dan otomatis kalau misalnya loadnya tambah besar, otomatis juga kalau misalnya loss itu juga tambah besar ya. Benar-benar 50-50. Oke, kemudian di sini ada dua live sinyal. Wah, udah ada dua live sinyal. Nanti kita cek. Kemudian yang paling penting di sini adalah mana ya? Oke, di sini rekomendasi ya. To use VPS question by closest location to the broker ya, supaya dapatkan ping yang kecil, yang rendah. Jadi di sini dia bilang pakailah VPS dengan server yang berdekatan dengan broker ya, atau server yang sama dengan brokernya ya, tempat brokernya di mana, regionnya. Kemudian biar pingnya dapat terendah ya, atau pakai aja yang VPS yang bisa low latency. Oke, kemudian di sini dia bilang bahwa profitnya itu bisa 30 sampai 200% atau lebih per bulan. Wow, 200%. Ini berarti 200% ini di M1 kayaknya ya, mungkin 200% sebulan tapi high risk sekali gitu. 200% sebulan. Wow. Ini M1 dipakai di M1. Wah, banget ya. High risk sekali. Oke, lanjut lagi. Drawdown level. Di sini low drawdown level below 30%. Lah, di atas tadi dia bilang adalah below 20 ya. Ini below 20. Bilang below 30%. Ini nggak konsisten sekali. Ini labil ini bener. Ini nggak konsisten sekali, dia bilang 30 atau 20 atau malah lebih loh. Ah, parah. Oke, lanjut lagi. Do not use martingale ya. Tidak pakai marty. Kemudian bisa digunakan di broker forex manapun. Bisa juga trading di permata uang atau indices nih apa ya? Wall Street ya kayaknya. Kemudian lanjut lagi. Untuk rekomendasinya sendiri adalah di gold ya, per gold. Kemudian time frame-nya itu H1. Time frame H1. Kemudian di sini ada fixed stop loss and take profit. Artinya kita bisa setting untuk stop loss-nya berapa, take profit-nya juga berapa. Oke, kalau misalnya ada stop loss itu lebih aman ya, karena berarti ada rimnya ya. Kalau misalnya kita nggak pakai stop loss, otomatis nggak ada rimnya ya, nggak ada yang ngebentengin, sehingga bisa aja bablas ya, bablas akhirnya MC. Oke, mari kita lihat live signal ya. Yang pertama.
Live signal. Oke, ini ya Golden Chop High. Kemudian pakai broker Grand Capital ya. Grand Capital. Wow, drawdownnya 78%. Ini sudah 11 minggu ya. 11 minggu berarti yaitu 7 hari, 1 bulan berarti 4 minggu. Berarti kalau misalnya 11 minggu itu sudah sekitar hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan. 500 USD. Profit 659. Maka di sini grow 132. Oh, sekali, tapi drawdownnya ini tinggi loh, ini 78,7%. Lah tadi dia ngeklaim bahwa drawdownnya below ya, di bawah 20% dan di bawah 30%, tapi di sini ternyata 78%. Apa-apaan itu? Oke lah, tapi memang sih grow-nya udah 132% ya. Selama hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan sudah 100% lebih. Itu keren sih ya. Cuman ya drawdownnya ini yang bikin khawatir ya, 78%. Artinya bisa aja drawdownnya lebih lagi. Oke, lanjut ke sinyal kedua deh. Ini baru sinyal pertama. Kemudian yang sinyal kedua, coba. Sinyal yang kedua. Oh, ini beda broker lagi. Ini Forex Chief ya, Forex Chief. Oke. Golden Chop recovering. Kenapa jadi recovering? Recovering berarti artinya dia ada loss sebelumnya terus mau recover. Parah. Drawdownnya juga nih 58,6%. Berarti dua sinyal ini drawdownnya cukup gede ya. Yang awal tadi adalah 78, sekarang yang kedua ini 58. Sedangkan dia klaim bahwa drawdownnya itu di bawah 30% atau di bawah 20%. Wah, parah juga. Minggu ya. Jadi kemungkinan yang sinyal 1 dan 2 itu settingnya itu waktunya sama ya, bersamaan. Kemudian ini di sini modalnya beda. Di sini modalnya 200 ya. Sudah profit 213 ya. Sudah 104 ya. Tapi walaupun sama nih minggunya ya, dengan deposit yang beda, kemudian minggunya yang sama, dan grow-nya yang berbeda ya. Kalau ini 104, kalau yang tadi itu 132, artinya ada settingannya yang berbeda. Kemungkinan pakai time frame yang berbeda maupun settingan dalamnya itu baik TP, SL, trading yang berbeda. Oke deh. Gede loh ini drawdownnya. Parah juga ya. Padahal dia ngeklaim 30 di bawah 30%. Oke. Nah, sekarang ke punya saya ya, ke sinyal punya saya. Jadi saya sudah buat ini sinyalnya ini 1 minggu ya. Bener ya ini tuh. Sudah 1 minggu. Kemudian sudah grow 52% ya, pakai Agnes real ya. Modal awal 100 ya. Kemudian sudah grow ya 50%, sudah 50 5,4% ya, bukan 54, 5,4. Ini kayaknya bisa aja drawnya tinggi juga kayak tadi ya, karena ini masih akun bayi lah ya, akun masih baru aja dibuat gitu 1 minggu. Oke dah, jadi ya harus mesti lihat lagi perkembangan berikutnya ini, apakah drawdownnya bakal naik ya, atau bisa benar-benar below 30 atau 20% tersebut. Nah, kita cek untuk ini ya, untuk apa namanya settingannya. Di sini template-nya itu seperti apa? Nah, jadi ini dia template-nya ya. Ini dia template-nya seperti equity sama walking, cuma gitu. Ya. Nah, ini dia. Table update ini nggak usah ya, cuman kita perlu export ini. Kemudian ada file MSIMG ya, MSIMG 32 yang work di build 1350 plus ya, berarti sampai 1356 ini bisa dipakai. Ini free. Kemudian ini note nggak usah, jadi cuman perlu export MSIMG sama yang ini set saya. Build, coba kita cek buildnya. Ini help build di tuh 13. Oke,
Dan sekarang mari kita coba untuk set. Oke, seperti biasa ya, copy paste dulu untuk file exportnya. Open file ya di sini, open data folder. Kemudian nih MKL4, kemudian export. Kita cari untuk file exportnya. Nah dia export, dan tinggal di copy. Klik kanan copy, kemudian paste. Ini di file export ya, jadi harus sama untuk foldernya. Kemudian back lagi kita ke preset. Preset ini tempatnya untuk set file. Di back, kemudian ini dia preset. Tinggal di copy, kemudian paste. Paste, oke, sip, di close. Kemudian balik lagi ke MetaTrader. Nah di sini ya kita klik kanan refresh. Sip, baru kemudian tekan tanda tambah ini. Nah ini belum bisa kita attach, coba nih attach ya. Tuh, nggak akan muncul ya. Kemudian di export di sini akan tulisan nih cannot load karena SIMG32-nya belum di copy paste. Jadi sebenarnya cukup simple ya dengan AI yang memiliki SIMG32 ya ini ya. Karena untuk SIMG32 ini hanya di gitu. Jadi ini harus di close dulu. Kemudian tinggal ini. Orang-orang pada ribet gitu loh, karena misalnya ada MSIMG32 DLL ini, mereka coba ya, padahal caranya gampang loh, tinggal copy kemudian nih ke C, kemudian mana ya golden chop di sini. Oh ini dia, kemudian tinggal dipaste di sini. Paste di sini sudah beres gitu. Sudah beres ya. Buka untuk terminal. Nah biasanya akan disuruh login kembali ya, login ulang, atau kalau misalnya sudah tersimpan ya datanya, dia bisa aja nggak perlu login ulang lagi. Jadi kadang-kadang ada yang nggak juga. Nah untuk ini apakah perlu login ulang, kita cek. Oke, ini perlu login ulang ya, jadi saya login dulu ya. Nah jadi ini saya sudah login ya. Kemudian tuh nomor 1 ya. Oke. Ini klik kanan, kemudian attach. Kalau tadi kan sesimpel itu gitu. Oke lanjut ya, perlu ini jangan lupa load trading, kemudian load import juga ini centang. Kita tinggal load ya, karena saya nggak pakai set ini. Ini dia set saya. Kita ini bisa di true, bisa di false. Lalu akan mengukur ini auto reset. Nanti auto loadnya menyesuaikan. Nah otomatis sebenarnya untuk kalau bagusnya ya kalau misalnya balasnya terus bertambah dan win terus, tapi kalau misalnya loss nih dengan lot yang gede itu juga lossnya juga akan banyak gitu. Jadi memang ada bagusnya dan ada jeleknya. Oke. Yang aman gitu. Di sini ada milik nomor, silakannya bisa diubah atau tetepin aja. Kemudian buat komen nih bisa diubah. Ini bisa diubah ya. Mau komen buatnya apa terserah, mau nama sendiri juga nggak apa-apa, tapi nanti orang-orang kalau misalnya ngecek dia nggak akan tahu ini pakai bot apa, padahal ini pakainya golden chop gitu. Ini parah sih kalau misalnya ada yang renim tapi nama aslinya. Oke, lanjut di sini max spread ya, karena saya pakai di sini adalah akun Ekdes, otomatis digitnya nih 3 digit belakang koma, otomatis spreadnya juga akan besar ya. Maksudnya di sini spreadnya besar itu karena pakai 3 digit, spreadnya juga 3 digit ya. Kalau misalnya pakai broker seperti OctaFX, EPS ya, itu digitnya itu 2 digit. Sehingga untuk maksimal spreadnya mungkin bisa di
kurangin untuk 0 yang belakang, jadi 50 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada ini only cell. Kalau misalnya di true ya, salah satu di sini doang ya, cell doang gitu. Kalau misalnya di false berarti dia akan bisa buy atau sell, terserah di EA nya gitu. False karena biarkan EA yang buka. Lanjut lagi, ini maksimal slip pick, ini 50 ya saya pakai. Kemudian multi order sini saya false ya, maksimal order ini 1. Nah, kemudian kemungkinan nih ya, yang tadi kita lihat untuk sinyal dari developernya sendiri itu drawdownnya itu tinggi, kemungkinan dia ini jadi bisa aja yang harusnya satu set di sini sekali OP itu dia bisa 5 order langsung gitu. Jadi itulah penggunaan dari multi order, sehingga kemungkinan itu yang nyebabin drawdownnya itu gede ya. Makanya di sini saya pakai cuman satu aja deh, satu order, maksimal order berarti one shot ya, berarti cuman satu order aja, mau dia kena TP mau dia kena SL beres gitu. Kemudian lanjut lagi, ini indikatornya ya, Ichimoku ya, Ichimoku. Oke, biarkan time frame-nya ini H1, oke, biarkan juga. Nah, ini yang penting di sini adalah take profit ya, kemudian ada stop loss. Di sini saya pakai 1500 ya untuk take profit, dan stop loss saya pakai 5000. Nah, kenapa ini gede nilainya? Karena memang ini pakai sekali lagi brokernya 3 digit, sehingga 1500 ini adalah 150 pips ya. Jadi cuma dapatnya sekitar berapa ya, 15 ya. Berarti dia akan gerak sekitar 15 pips. Plus ini di 5000 ya. 5000 ini cukup jauh juga. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini saya enable untuk trailing ya. Kalau misalnya pakai di FS atau Okta ini mungkin dikurangin nolnya ya, jadi 100 ya. Oke, lanjut lagi, ini trailingnya saya enable ya, true, dan dimulai trailing start 10 poin ya. Kemudian trailing start. Oke, lanjut lagi. Kemudian close at stop time juga false ya. Juga false. Ini tetap pakai ubah lagi. Cukup, tinggal kita klik OK. Nah, ini auto trading sudah on ya. Jadi dia langsung nih muncul OK. Walaupun di off kan juga akan muncul OK. Ini adalah emoticonnya. Jadi kalau misalnya on, dia akan berubah ke udah smile ya. Nah, di sini automatic trading sudah enable ya. Sudah enable, kemudian di expert juga sudah enable, artinya sudah aktif ya. Dan ini sudah working. Sip, sudah gitu aja beres gitu. Spread sekarang 125 ya. Jadi maksimal ada 500. Cukup sih ya. Jadi ini saya pakai cuman ordernya cuma sekali ya, satu order aja, mau dia baik kena TP ya maupun kena SL sudah selesai gitu. Oke, sip ya. Jadi cukup ya untuk settingan dari Golden Chop versi 2.5 ini. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer ya, bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda investasi gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.